Ya, selamat datang kembali di Tech Savvy Indonesia. Hari ini di tangan saya sudah ada Samsung Galaxy A07 5G ya. Jadi ini adalah varian 5G-nya Samsung A07 yang cukup tenar di pasaran ya. Ini sekarang jadi salah satu handphone 5G yang worth it di pasaran ya, karena harganya itu cukup murah ya dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya. Untuk harga barunya, handphone ini sekarang di 3 juta kecil aja. Dan untuk secondnya Anda bisa dapetin di bawah 2,5 juta ya. Jadi lumayan worth it nih. Mengingat harga handphone yang lain semuanya naik ya. Jadi dengan spek yang ditawarkan ini cukup worth it. Ya, paket pembeliannya Anda dapat tentunya handphonenya ya. Kalau Anda beli itu dapat handphone, lalu seperti biasa kita pick-up. Sini ada ya. Kalau Samsung dia tidak ada case ya, jadi case-nya Anda harus beli sendiri. Hanya ada kabel saja. Nah, untuk paket-paket tertentu dia ada yang menyertakan adaptor fast charging, ada lagi yang tidak menyertakan. Ini kebetulan saya nggak dapatnya yang nggak ada ya. Ini saya beli sendiri. Jadi ada yang menyertakan ini, ada yang nggak ada. Biasanya harganya akan berbeda ya, sekitar 100 ribuan lah. Anda bisa pilih nanti sesuai kebutuhan mau pakai yang ada adaptornya atau enggak. Biasanya sih harusnya sih dapat mungkin ya. Tapi seller ada yang dicabut gitu loh, dijual sendiri. Nah, itu yang membedakan. Untuk penampakannya seperti ini ya. Dia ada warna hitam dan ada warna light violet seperti ini ya. Kalau yang hitam dia lebih rentan sidik jari ya. Karena saya juga dulu sempat punya hitam. Jadi lebih sidik jarinya Anda harus rajin ngelap banget karena dia yang hitamnya itu bahannya doff. Dan sangat kelihatan banget sidik jarinya. Nah, yang light violet ini rada mending nih, nggak gitu kelihatan ya. Jadi kalau Anda nggak terlalu suka bebersih terus, yang ini lebih baik ya, pilihan yang lebih baik. Paling ya warnanya rada gonjreng sedikit ya, karena dia kalau kena cahaya Anda bisa lihat ya. Jadi kayak hologram gitu loh. Nah, kalau yang hitam itu lebih kalem karena dia doff dan nggak mengkilap-mengkilap seperti ini. Ya, kita beresin dulu kelengkapan-kelengkapannya supaya kita bisa lebih enak reviewnya. Ya, nih untuk HP-nya ya, dia sudah pakai One UI 8 ya. Kalau versi awal Anda beli itu One UI 8, ini udah saya upgrade ke 8,5, Androidnya 16 ya. Seperti biasa Samsung lumayan panjang untuk update-nya ya. Dia bisa 6 kali OS dan security update. Jadi dia akan tutup versi Android di 22 ya. Si lumayan panjang nih. Buat Anda yang suka pemakaian jangka panjang, ini cocok ya. Untuk tampilan One UI itu seperti ini ya, dia udah ada nobar dan sebagainya, udah lengkap, settingnya udah di sini. Ini One UI yang baru kayak gini ya. Nah, untuk spesifikasi lainnya, dia punya baterai 6000 mAh ya, dengan fast charging 25 watt. Yang tadi adaptornya Anda harus beli sendiri kalau misalkan nggak dapet. Kalau misalkan lagi dapet ya syukur lah. Kalau misalkan nggak dapet ya dia dijual terpisah ya, dengan harga sekitar, kalau di Erafone itu sekitar 200 lebih ya, hampir 300. Tapi kalau di online ada juga yang jual 150-an segitulah. Nah, kalau yang berapa puluh ribu itu bisa dipastikan itu KW ya. Nah, untuk layarnya sendiri 6,7 inch ya, lumayan bongsor ya. Dia tipikalnya itu panjang ya, jadi lumayan bongsor nih dengan berat 199 gram ya. Untuk panelnya pasti pakai PLS LCD, ini seperti IPS-nya Samsung ya. Untuk kualitas warnanya sih bagus ya. Jadi walaupun IPS, Anda bisa lihat ini lumayan oke lah. Ini saya akan coba ya tuh. Untuk mode gelap dia bisa menampilkan tampilan gelap yang cukup bagus warna hitamnya ya. Biasa kan kalau yang untuk yang terlalu murahan banget dia nggak, hitamnya itu masih kayak agak kekuningan ya, atau kayak keabu-abuan. Nah, yang ini tuh sudah blacknya udah dapet ya, udah gelap ya, udah hitam. Walaupun memang kalau kita sandingin sama yang AMOLED ya kelihatan bedanya, tapi ini udah oke sih menurut saya. Resolusinya SD+, dia bisa refresh rate ke 120 Hz ya.
dan kecerahannya mencapai 800 nits. Nah, untuk kecerahannya sendiri kalau di outdoor ya, ini menurut saya sih 800 nits sudah cukup ya. Walaupun kalau kita bandingin sama kompetitor lain ada yang udah 1000 nits lebih, jadi lebih cerah aja kalau dipakai di outdoor. Untuk memorinya dia cuman satu varian ya, 128 GB dengan RAM 6 GB ya, tidak ada varian lain kalau di yang 5G. Beda dengan yang 4G ya. Kalau yang 4G itu dia variannya banyak ya, ada 464, 4128, 6128 dan 8256 ya. Kalau yang di sini itu dia cuman satu varian dengan SoC-nya Dimensity 6300 5G. Ya standar lah untuk HP-HP mid-range. Pasti kalau 5G ya pakainya Dimensity 6300 biasanya. Nah, untuk kamera belakang dia ada di 50 megapiksel ya resolusinya dengan bukaan 1,8 dan depth sensor ya. Satunya ini kamera pajangan ya, 2 megapiksel. Untuk kamera depannya 8 megapiksel dan rekaman video dia mentok di 30 fps 1080p. Untuk hasil kameranya kita tampilkan sebagai berikut. Ya, ini adalah rekaman video dengan kamera belakangnya ya. Resolusinya sama Full HD 30 fps. Lebih stabil. Walaupun masih goyang juga, tapi ya agak mending lah gitu. Warnanya agak bluish ya di sini, jadi dia warnanya nggak gitu gonjreng banget nih. Jadi video yang dihasilkan tuh kalau dari jauh dia kurang gonjreng warnanya. Tapi kalau dideketin gini, kita lihat ya, kita zoom. Kita deketin, hijaunya kelihatan gonjreng gitu kalau dideketin. Tapi kalau dari jauh dia kayak kebiru-biruan begitu hasilnya. Untuk dynamic range lumayan bagus ya, dengan kamera belakang nih, langitnya birunya ketangkep. Dan si shadow yang ada di bawah juga masih kelihatan dengan jelas. Ya, ini adalah perekaman dengan kamera depannya, resolusi maksimal di Full HD 30 fps. Nggak ada pilihan 60 fps di sini dan nggak ada stabilisasi nih kayaknya nih, karena cukup goyang-goyang. Untuk warna yang dihasilkan sih lumayan bagus ya. Untuk dynamic range-nya agak kurang sih, langit di atas nggak kelihatan sama sekali warnanya. Padahal lagi berawan ya, ini biru nih warnanya harusnya. Tapi untuk harga segini sih ya wajar lah kalau menurut saya, masih bisa dimaklumi ya. Ya, ini adalah rekaman video di malam hari dengan resolusi yang sama, Full HD 30 fps. Gambarnya udah mulai kurang tajam ya. Ada noise juga nih, tuh kalau Anda lihat di langit-langitnya ada noise-nya. Ya, ini perekaman video dengan kamera depan di malam hari ya. Gambarnya nggak ada tajam-tajamnya sama sekali ya. Jauh berkurang kualitasnya ketika malam hari ya. Warnanya pucat, ngeblur juga dan banyak noise. Ya, ini dimaklumi ya, mengingat harganya yang nggak gitu mahal. Kamera depan segini sih ya, untuk kelas mid range yang segini harganya ya masih dimaklumi lah. Ya, tadi itu adalah hasil kamera dan videonya A07 5G ya. Gimana? Kalau kita bandingin sama yang A07 4G, ini udah ada improvement ya. Baik dalam penangkapan tone warna, lalu hasil penangkapan video dan penangkapan gambarnya ini lebih baik menurut saya. Karena di yang 4G itu warnanya udah agak pucat, lalu dia over sharpen sekali ya. Dan kalau kita take video
atau foto di malam hari noise-nya lebih berasa ya. Yang di 5G ini lebih halus, dia juga penangkapan tone warnanya lebih baik, dan hasil fotonya tuh lebih alami gitu, tidak over sharpened. Nanti Anda bisa bandingin dengan review-reviewnya yang A075 4G ya, akan kerasa bedanya bahwa yang 5G ini lebih baik ya, ada improvement. Ya untuk game Dimensity 6300 sebenarnya sudah sangat cukup ya untuk game-game yang menengah sampai game-game ringan ya. Untuk game berat ya mungkin masih agak kepayahan, tapi kalau game ringan seperti Subway Surfer itu udah lancar, lalu Mobile Legends juga lumayan lancar nih. Tapi ada catatan sedikit nih pada saat kita main Mobile Legends di handphone ini ya. Jadi si handphone ini itu kalau sudah main sekitar beberapa menit, saat dia mulai anget, nah frame dropnya berasa nih. Karena mungkin tidak ada sistem pendinginannya ya di handphone nih. Jadi kalau dia udah anget tuh dia akan sering patah-patah gitu loh. Padahal kalau secara spek Dimensity 6300 harusnya cukup ya untuk main Mobile Legends. Tapi ini penyakit dari A065G-nya juga sama seperti ini. Jadi dia kalau udah agak anget langsung patah-patah ya. Solusinya gampang, Anda bisa main sambil tempel cooler di belakang ya. Anda bisa beli coolernya macam-macam, atau Anda bisa kipasin seperti ini ya. Jadi Anda pakai kipasin dari belakang kayak gini. Kalau Anda lihat player-player MPL kan sering tuh masang kipas di belakang. Nah, Anda main di sini kipasin. Nah, kalau udah dikipasin sih sebenarnya handphone ini akan lancar ya. Tidak ada kendala sama sekali. Dia tidak akan nge-frame drop lagi. Tapi kalau misalkan nggak pakai kipas dan nggak pakai cooler, nanti Anda pada saat main satu game aja udah berasa lah, udah mulai suka patah-patah dia. Kita coba aja langsung ya. Oke, ini akan kita coba main. Nih guys, saya ini baru hidupin ya. Ini baru loading, baru nyampe sini. Ini mulai anget nih, berasa dikit. Jadi emang si handphone ini masalahnya dia lumayan cepet anget gitu. Dan kalau udah anget tuh frame dropnya berasa ya. Ini kita skip aja ya sampai di game. Ya, kita sudah in game ya. Ini untuk settingan yang dipakai ya. Kalau misalkan mau lebih nyaman, itu kualitas map bisa dibikin rendah aja ya, atau dibikin medium. Sisanya sih kalau menurut saya mending diambil tengah-tengah, karena kalau misalkan Anda pilih yang rata kiri, ya gamenya jadi jelek ya grafiknya. Ini baru main bentar loh. Nih Anda bisa lihat ya, 1 menit 30 detikan lah. Dia udah lumayan hangat ini belakangnya. Belum sempet ngasih udah mati. Nanti kita coba nih guys ya, 2 game nih. Kita pause dulu nih. Ya ini udah ada di game kedua ya. Ini sekarang
sejak update OS terakhir nih, yang dia kemarin ini ada update ya, ini agak mending nih sekarang, lag-nya udah nggak gitu ngeframe banget, udah ada kemajuan nih sejak ganti ke One UI 8,5 ya. Tapi dia masih agak ngeframe juga nih. Kalau buat main hero yang agak satset ya gimana gitu controllernya. Jadi untuk amannya sih lebih baik Anda pakai fan aja ya, daripada pas lagi battle gede terus dia tiba-tiba nge-lag kan repot nih. Ya, untuk catatannya di handphone ini dia tidak ada NFC ya. Jadi buat Anda yang suka isi saldo e-money, flash via NFC tidak ada ya, dia tidak bisa nih. Jadi ini mungkin akan ngaruh buat sebagian besar orang ya yang biasa pakai tol dan sebagainya. Dia harus isinya berarti di minimarket nih karena nggak bisa ngisi sendiri. Tapi buat yang tidak memakai itu sih sebenarnya nggak ngaruh ya. Nah kalau di saya sih jujur ini lumayan ngaruh ya, karena saya sehari-hari pakai kartu e-money itu buat parkir mall, buat masuk tol, jadi nggak ada NFC ini minus besar ya kalau buat saya. Nah kelebihan handphone ini dibandingkan yang versi 4G-nya juga dia sudah punya dedicated Gemini button. Jadi kalau neken ini dia langsung muncul Gemini ya. Nah lalu dia juga sudah punya circle to search ya. Nah tuh dia udah punya circle to search. Jadi Anda bisa searching tinggal ditekan bawahnya yang lama nih. Dia ada garis ini kan. Nah ini Anda bisa tekan langsung circle to search-nya muncul. Nah yang versi 4G itu tidak ada ya, tidak ada circle to search-nya. Plus dia tidak ada dedicated Gemini button-nya. Bisa sih di set. Jadi tombol ininya nanti di setting yang versi 4G itu nanti Anda pilih Gemini, tapi akan beda dengan yang langsung ada dedicatednya, dia bisa langsung nongol kayak gini. Nah kalau yang itu dia mesti setting dulu tuh tombol shortcut di sininya. Nah ini yang membedakan si A07 5G dengan A07 4G ya. Jadi dari fitur, dari kamera, dari video itu beda memang. Jadi bukan cuma beda di 4G dan 5G aja, tapi beda semua ya. Nah tapi ada lucunya nih, yang 4G itu A07 4G itu dia main game tuh justru lebih lancar, dia nggak ada panas-panasnya. Saya udah coba ya main Mobile Legends sampai beberapa jam dengan yang 4G itu masih lancar, nggak suka patah-patah seperti yang 5G-nya ini ya. Nah kalau yang 5G ini Anda butuh dikasih fan seperti itu. Ada plus minusnya lah masing-masing. Nah untuk speakernya sendiri si A07 5G ini dia masih mono ya, ada di bawah nih. Dan kualitasnya ya begitulah. Nah, Anda bisa dengar. Jadi suaranya cempreng. Kalau suara sih lumayan kenceng. Tapi dia sama sekali nggak ada bassnya. Bassnya tuh flat banget gitu, nggak berasa empuk. Ya wajar dengan harga segini. Ya kesimpulannya di harga ini awal muncul sebenarnya nggak gitu mahal ya. Waktu awal muncul dia 2,7an lah, 2,7 2,8 lah sekitar segitu. Nah lalu udah sempet turun juga tuh waktu itu di sel-sel itu, dia sempet ada 2,5 lah.
barunya waktu itu. Nah, tiba-tiba ada kenaikan harga kan yang signifikan. Jadi dia harganya loncat nih. Harga barunya 3 juta lebih sekarang. 3 juta kecil lebih lah. Dan secondnya sekarang ada di sekitar 2,5 ke bawah lah. 2 juta ke atas tapi 2,5 ke bawah. Nah, di harga segitu sih menurut saya ya, dibandingkan dengan produk yang keluaran baru ini ya, yang belakangan baru keluar, ini masih make sense banget sih. Karena yang baru keluar itu banyak yang masih RAM-nya 4, lalu masih pakai eMMC. Dia ini udah pakai UFS loh ya, UFS 2,2, jadi udah lumayan lah. Apalagi juga belakangan produk yang baru keluar banyak yang masih 4G di harga 3 jutaan ya. Jadi untuk 5G ini udah lumayan oke. Tapi Anda perlu catat beberapa minusnya handphone ini tadi ya. Salah satunya kalau kita main game tadi, dia cepet anget ya. Mungkin karena memang tidak dirancang untuk pendinginan untuk main game. Lalu dia juga tidak ada NFC ya. Dan gyroscope-nya masih by software ya, belum hardware. Jadi buat Anda penggemar game FPS yang tembak-tembakan, dan ini gyronya masih software ya. Jadi otomatis tidak seperti yang hardware yang bisa lebih smooth mainnya ya. Lainnya sih paling karena dia variannya cuma ada 6128 ya, mungkin Anda yang butuh storage lebih ya tidak bisa terlalu banyak ya data yang ditampung karena mentok di 128 kecuali pakai micro SD. Ya itu saja sih untuk A07 5G ya. Jadi buat Anda yang tidak pakai NFC, tidak terlalu gamer banget, ini cukup direkomendasikan ya. All rounder ini udah lumayan cukup oke. Kamera videonya juga lumayan lah, untuk kelas harga segini dia udah lumayan oke banget. Fitur AI-nya juga sudah ada, circle to search. Jarang loh harga handphone segini udah ada circle to search ya. Nah ini sudah lengkap, udah gitu upgrade OS-nya sampai 6 kali ya. Jadi untuk pemakaian jangka panjang juga oke. Baterai 6000 mAh juga masih fine. Paling untuk standar charger 25 watt menurut saya sudah agak kurang ya untuk tahun sekarang. Tapi ya masih so-so lah. Itu saja dari A07 5G. Sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang.